Ternyata kata Nabi, kenapa mereka tidak bisa bangkit? Karena perutnya membesar sebesar rumah dan isinya adalah ular-ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Ternyata isinya bukan rumah. Ternyata isinya ular-ular berbisa sampai sebesar rumah. Sehingga mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak bisa bangkit. Kalau jalan kayak suster ngesot, nggak bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk menyampaikan materi yang sangat berat. Judulnya adalah totalitas hijrah. Ini sangat berat bagi saya karena saya sendiri merasa belum total dalam hijrah. Tapi untuk memudahkan bagaimana agar kita bisa total dalam hijrah, saya membagi dua. Hijrah ini bisa kita bagi dua. Hijrah yang pertama adalah hijrah untuk melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ini hijrah yang pertama. Insya Allah untuk hijrah yang pertama ini lebih mudah. Pengalaman saya pribadi, menjalankan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu insya Allah lebih mudah. Kalau dulu saya tidak pernah sholat, kemudian mau sholat, itu namanya hijrah untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau dulu saya tidak pernah puasa, kemudian saya berpuasa, maka itu disebut hijrah karena melaksanakan perintah Allah. Kalau dulu belum pernah membayar zakat, kemudian saya membayar zakat, maka itu disebut hijrah karena melaksanakan perintah Allah. Oke, itu yang pertama, insya Allah mudah. Untuk ibu-ibu biasanya apa? Dulu tidak pakai jilbab, kemudian memakai jilbab, insya Allah ini lebih mudah melaksanakan perintah Allah. Nah, untuk hijrah yang kedua ini, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menurut saya ini berat. Dan pengalaman pribadi saya memang berat. Yaitu apa? Meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, untuk zaman sekarang ini sangat berat. Kebetulan bidang saya ekonomi Islam. Kenapa saya mengatakan berat? Saya berangkat dari satu hadis. Ini hadis disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Kalau kita membaca hadis ini, insya Allah kita akan sangat kaget. Rasul bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba, faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menyampaikan, ya'ti 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang satu masa. Rasul tidak menyebut ini masanya kapan, tahun berapa, abad berapa, tidak disebut dalam hadis ini. Rasul hanya mengatakan sungguh akan datang satu masa di mana semua manusia itu makan riba. Semua manusia makan riba. Rasul mengatakan ya'kulunar riba. Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba. Sungguh akan datang satu masa di mana semua manusia makan riba. Terus kelanjutannya bagaimana? Faman lam ya'kulhu, kalau ada yang tidak makan riba, kalau ada yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asabahu min ghubarihi. Rasul mengatakan pasti akan terkena debu-debunya riba. Kita tidak tahu yang dimaksud Rasul ini masa kapan. Tapi dengan pengalaman yang saya punya, ya jelek-jelek ini saya sudah keliling-keliling Indonesia. Kemarin terakhir dari Padang, tempatnya Mas Pandu. Di Masjid Jami Tigo Baleh, betul ya, Tigo Baleh, 13. Itu masjidnya Ustadz akhir zaman.
Di Masjid Jami' Tigo Baleh itu, kata orang Bukit Tinggi, itu bukan di Padang ya, di Bukit Tinggi, itu seperti Tanah Abangnya Jakarta. Jadi pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Dan saya diminta ngisi ya pengajian ba'da subuh. Masya Allah, saya lihat jamaah subuhnya luar biasa. Masjid sebesar itu penuh. Jamaahnya penuh itu. Nah, karena bidang saya itu ekonomi Islam sama. Kemarin juga saya tanyakan. Saya tantang. Jamaah, hei, kan gitu ya biasanya, kayak di TV. Jamaah, hei. Pertanyaannya apa? Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Semuanya diam. Saya nggak tahu itu jumlah jamaah berapa, mungkin ribuan. Ada yang lantai bawah, ada yang lantai atas. Saya panggil lagi, jamaah, yeay. Kedua kali. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Semua diam. Saya ulangi 3 kali. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah terlibat dengan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata tidak ada yang tunjuk jari. Maknanya apa? Nampaknya yang dimaksud Rasul, di mana akan datang satu zaman, satu masa semua manusia makan riba, itu mungkin masa sekarang kita ini hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Dan insya Allah tidak hanya di Padang. Saya sampai tanya sama takmirnya, ini kebanyakan pedagang, iya. Ini semua bisnismen, iya. Semua terlibat riba, insya Allah hampir 100%. Takmirnya mengatakan begitu. Ya Allah. Di Kalimantan saya juga pernah ngisi di kantor gubernuran. Yang hadir sekitar 500, 250 bapak-bapak, 250 ibu-ibu. Semua pegawai kantoran. Sama saya tanya, Bapak Ibu sekalian siapa yang belum pernah terlibat riba, tolong tunjuk jari. Diam semua. Di Sulawesi pernah, di Papua juga pernah. Kalau di Jawa memang keluyurannya di Jawa. Kesimpulannya apa? Nampaknya apa yang dimaksud Rasul itu terjadi di masa sekarang ini. Maka sekarang pertanyaannya, ini saya tanyakan lagi di Masjid Tigo Baleh tadi. Masjid Jami' Tigo Baleh. Mas Wandu dari mana? Padangnya ya? Padang kota. Bukan Bukit Tinggi. Pertanyaan kedua saya apa? Bapak Ibu sekalian, saya tahu. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu hukum riba itu haram. Sekarang pertanyaan kedua, sudah tahu riba haram, kenapa masih mengambil riba? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih memberikan riba? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih juga terlibat dengan riba? Tolong dijawab. Ternyata semuanya diam. Kemudian saya ulangi lagi. Bapak Ibu sekalian tolong dijawab. Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Ternyata diam semua. Ini yang ketiga saya tanya, kalau nggak ada yang jawab saya pulang. Bapak Ibu sekalian sudah tahu riba itu haram, kenapa masih mengambil riba? Baru ada bapak-bapak di depan yang jawab. Kenapa Pak? Saya tahu Pak riba itu haram. Tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa Pak. Sudah saya duga, mesti jawabannya gitu. Umat Islam sekarang ini kalau ditakut-takuti dengan riba, diingatkan dengan riba, diperingatkan dengan riba, itu sudah nggak ngefek. Seakan-akan sudah tidak takut sama sekali. Saya tahu riba, tapi riba sedikit nggak apa-apa, nanti taubat juga selesai gitu loh. Apalagi dipakai umroh, bersih itu dosanya. Maka kemudian saya tawari, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya bacakan ayat riba lengkap? Tidak hanya secuil ayat yang biasa dipakai, selalu dibacakan oleh ustadz-ustadz kita, yaitu apa? Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275 itu biasanya yang dibaca hanya secuil ayat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini insya Allah anak-anak kecil sudah hafal. Maka saya tawari, Bapak Ibu sekalian, mau nggak saya bacakan Al-Baqarah 275 lengkap dari awal sampai terakhir. Dari kalimat pertama sampai kalimat yang kelima. Ini ayat ada 5 kalimat. Siap-siap. Wah, semangat sekali. Maklum Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu bukit yang sangat tinggi.
Saya ngertinya pokoknya tinggi dan pemandangannya indah. Bapak Ibu sekalian, siap saya bacakan Al-Baqarah 275 lengkap sampai selesai? Siap. Wah, mantap sekali. Maka kemudian saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian, ini ayat Al-Baqarah 275, kalau saya baca sampai selesai, insya Allah nanti malam Bapak Ibu sekalian tidak bisa tidur. Kalau ada yang bisa tidur, imannya enggak beres, imannya enggak sempurna. Siap saya bacakan? Siap. Duh, lemes. Mau enggak saya bacakan Al-Baqarah 275? Mau. Kalau yang di sini mau? Siap? Al-Baqarah 275? Baik. Kalimat pertama. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Nah, yang menarik dari kalimat pertama ini apa? Ada kata-kata la yaqumuna, tidak dapat berdiri. Ini menarik kenapa? Karena kalau kita lihat faktanya, kita tidak pernah menjumpai hubungan makan riba dengan berdiri saja tidak bisa. Tapi kenapa Quran mengatakan orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri? Faktanya kan orang tukang makan riba malah berdirinya gagah-gagah kan? Bajunya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Siapa? Mohon maaf para pegawai bank. Mohon maaf. Kita tidak pernah melihat faktanya, apa hubungannya makan riba dengan berdiri saja tidak bisa. Kecuali harus lihat tafsirnya. Kalau kita lihat tafsirnya, salah satunya tafsir bil ma'thur. Tafsir dari penjelasan Rasul. Ternyata saya baca dalam satu kitab, Rasul pernah menjelaskan, ini terjemahannya saja, Rasul mengatakan, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat sekelompok orang yang diinjak-injak oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat tepi api neraka. Mereka berkata, wahai Rob kami jangan pernah terjadi kiamat, wahai Rob kami jangan pernah terjadi kiamat, wahai Rob kami jangan pernah terjadi kiamat. Berarti ini belum kiamat. Nah, yang menarik apa dari hadis tadi? Kenapa mereka sampai diinjak-injak pengikut Fir'aun? Ternyata mereka ini sekelompok orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Sehingga mereka berdiri saja tidak bisa. Terjawab. Kenapa tidak bisa berdiri? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, karena yang mendampingi kan Jibril. Wahai Jibril, siapa mereka itu? Nah, jawabannya ini yang mengagetkan. Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Berarti umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengutip ayat tadi, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang mereka tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, lantaran menderita penyakit gila. Terjawab sekarang, kenapa ada umat yang besok tidak dapat bangkit, tidak dapat berdiri? Nanti kita lihat dalam riwayat lain, besok ketika hari pembangkitan, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Semua manusia bangkit, semua manusia berjalan menuju satu titik di padang mahsyar. Satu-satunya kelompok manusia yang tidak bisa bangkit adalah para pemakan riba. Kenapa? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Terus rumahnya sebesar apa? Tergantung kredit rumahnya kan. Kalau kreditnya tipe 36 berarti ya nanti perutnya 6 kali 6 ukurannya. Kalau kreditnya tipe 70 ya mungkin 7 kali 10 meter. Tapi sayangnya isinya bukan rumah. Kalau isinya rumah masih bisa diwariskan kan. Ini masih di alam kubur ya. Ternyata kata Nabi, kenapa mereka tidak bisa bangkit? Karena perutnya membesar sebesar rumah dan isinya adalah ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka.
Ternyata isinya bukan rumah. Ternyata isinya ular-ular berbisa sampai sebesar rumah. Sehingga mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak bisa bangkit. Kalau jalan kayak suster ngesot, nggak bisa jalan. Siapa mereka itu? Para pemakan riba. Nah ini baru kalimat pertama. Wah tinggal 5 menit. Berarti satu kalimat 1 menit. Sekarang kalimat kedua apa? Mengapa mereka harus disiksa seperti itu? Maka kalimat kedua dari Al-Baqarah 275, Allah mengatakan, Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Siapa yang ngajari itu? Pasti dosen ekonomi. Siapa? Ya kayak saya. Gara-gara diajari di Fakultas Ekonomi, jual beli sama dengan riba, itulah yang membuat semua umat Islam sekarang terjebak riba. Kenapa pakar ekonomi mengatakan jual beli sama dengan riba? Kita ambil contoh sederhana. Misalnya kita dagang, kulaan sepeda motor. Harga kulaknya 10 juta. Kemudian kita jual 11 juta. Maka orang ekonomi mengatakan modalnya berapa? 10 juta. Keuntungannya berapa? 1 juta. Terus sekarang apa bedanya? Kita punya uang 10 juta, kita pinjamkan selama 1 tahun. Bunganya 1 juta, jadi kembalinya 11 juta. Berarti modalnya berapa? 10 juta, keuntungannya berapa? 1 juta. Sama apa beda? Menurut teori ekonomi, itu disebut sama. Karena apa? Modalnya sama-sama 10 juta, keuntungannya sama-sama 1 juta. Tapi kalimat ketiga dari Quran tegas mengatakan, jadi saya bilang satu-satunya teori ekonomi yang masih mengatakan itu beda, tinggal Quran. Semua pakar ekonomi mengatakan sama. Dikunci dengan kalimat ketiga yaitu apa? Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kalau kita baca dalam bahasa ekonomi apa? Allah menghalalkan jual beli maknanya apa? Allah menghalalkan uang ketemu barang menghasilkan uang. Dan mengharamkan riba maknanya apa? Allah mengharamkan uang ketemu uang menghasilkan uang. Berarti Allah inginnya apa? Kita hanya dibolehkan bisnis di sektor real dan mengharamkan bisnis di sektor non-real. Mungkin kita masih protes. Kenapa riba itu contohnya kok pinjam uang 10 juta, baliknya 11 juta itu disebut riba. Kalau kita ingin tahu riba itu apa, harus dengan penjelasan dari Rasul. Tidak bisa menurut akal kita. Rasul mengatakan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Kalau utang 10 juta, baliknya 10 juta plus 100 ribu manfaat dari utang, itu disebut riba. Bahkan tidak harus uang, ibu-ibu meminjamkan tetangganya 1 juta, dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Nah itu semangkok sayur riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Tegas Allah. Nah yang paling mengerikan apa? Penutup ayatnya. Ini yang saya bilang tadi, yang bikin tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Siap kelanjutannya? Kita bacakan ya. Faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Terus yang menakutkan apanya? Alhamdulillah. Kalau dulu nggak tahu, banyak terlibat riba, sekarang tahu gara-gara ikut Amazing Muharram, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, yang lampau-lampau dimaafkan. Yang penting mau tobat, jangan diulangi. Selesai, enak kan? Alhamdulillah. Sudah titik? Belum. Masih koma ternyata. Nah,
Penutupnya ini yang paling berat. Koma apa? Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Penutupnya yang paling menakutkan. Wa man ada, barang siapa yang mengulangi lagi. Sudah tahu itu haram, mengulangi lagi mengambil riba, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Pas di Padang kemarin saya tanya, ibu-ibu sekalian sudah sholat 5 waktu? Sudah, tiap hari sudah sholat 5 waktu? Sudah, sekarang saya ingin tanya, untuk apa Bapak Ibu-ibu sekalian sudah sholat 5 waktu, tapi masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Saya lihat ibu-ibu pada nangis. Bapak-bapaknya juga saya tantang, bapak-bapak kalau Ramadan sudah puasa Ramadan, sudah, tiap Ramadan puasa Ramadan, sudah, tiap tahun puasa Ramadan, sudah. Sekarang juga ingin saya tanyakan, untuk apa tiap tahun puasa Ramadan, tapi masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Bahkan saya tantang, sudah ada yang naik haji? Wah, hampir semua tunjuk jari. Sudah pada naik haji? Sudah. Sekarang saya ingin tanya juga. Untuk apa sudah naik haji, bahkan bolak-balik haji, bahkan bolak-balik umroh. Pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba. Pulang umroh masih mengulang-ulang mengambil riba. Mereka itu penghuni-penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Masuk neraka selama-lamanya. Siap? Nauzubillah min dzalik. Siap? Masuk neraka selama-lamanya? Kalau enggak siap, caranya bertobat bagaimana? Loncat Al-Baqarah 279. Sudah habis. Ya. Penutupnya Al-Baqarah 279. Ini syarat tobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Ini sekaligus memberi makna yang disebut riba itu setiap tambahan dari pokok hutang. Setiap tambahan dari pokok harta itu disebut riba. Maka kata Allah, menurut firman Allah, yang disebut bertobat itu apa? Kembalikan utang-utangnya itu pokok hutangnya saja. Kalau ada tambahan dari pokok hutang disebut riba. Maka kalau kita ingin bertobat, bersih dari riba, caranya tobat bagaimana? Kembalikan pokok hutangnya, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kata Allah, kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Semoga kita semua termasuk manusia yang benar-benar siap untuk hijrah, baik siap hijrah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga siap hijrah untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut kalau pas khutbah Jumat, manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa itu manusia yang berhijrah secara total, yaitu siap melaksanakan semua perintah Allah dan siap meninggalkan semua larangan Allah. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.